Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam kesempatan hari ini, yaitu untuk perkuliahan teknologi mekanik 1. Jadi, perkenalkan, nama saya Sugade STMT, di mana dalam semester kali ini, yaitu semester 1 untuk tahun akademik 2020-2021, saya dipercaya dari prodi untuk mengampu mata kuliah teknologi mekanik 1, di mana capaian pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam memahami prinsip kerja, alat ukur, bergegas tangan, dan peralatan pengelasan. Nah, adapun bahan kajian yang nantinya akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah K3 dalam kerja praktek, yang kedua adalah alat ukur dan fungsinya, ketiga perkakas tangan dan peralatan pengelasan. Jadi di sini mata kuliah teknologi mekanik adalah nantinya akan menjadi dasar dalam kita akan melakukan praktek, ya, praktek teknologi mekanik atau mesin perkakas 1, 2, dan 3. Ya. Dimana kalau mesin mekanik 1 itu berkaitan dengan masalah masih kerja bangku, ya, itu kerja tangan semuanya, sementara untuk praktek bengkel mekanik kedua itu adalah mesin perkakas, sedangkan untuk praktek bengkel mekanik 3 itu adalah tentang pengelasan. Jadi di sini saya fokus untuk menjelaskan tentang penggunaan alat-alat tangan dan pengelasan. Setelah nanti untuk bagian mesin perkakas itu akan lebih dibahas di mata kuliah teknologi mekanik 2. Nah, dalam mata kuliah ini nantinya kita akan melaksanakan perkuliahan dalam 15 kali pertemuan sampai 15. Sementara untuk 16 adalah UAS. Jadi di sini perlu saya jelaskan dulu bahwa perkuliahan kita termasuk perkuliahan teori, sehingga proses pelaksanaan adalah dengan menggunakan e-learning, yaitu modul. Karena kondisi sekarang ini adalah di pandemi COVID-19, kita diarahkan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Itu adalah ringkasan penjelasan tentang masalah rencana pembelajaran semester. Nah, untuk selanjutnya, tentunya teman-teman harus memahami aturan main dalam teknologi mekanik 1 ini, ya, mata kuliah ini, bahwa mahasiswa bisa mengakses materi itu dari waktu sesuai jadwal, ya, sesuai jadwal, di mana nanti biasanya mahasiswa akan diberikan tugas-tugas. Waktu pengerjaannya adalah diberi waktu 5 hari. Jadi misalnya teman-teman misalnya jadwal perkuliahan teknologi mekanik 1 di tanggal, misalnya besok, ya, tanggal 1, 5 hari, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini terakhir teman-teman bisa melakukan proses pengumpulan tugas. Nanti ketemu lagi di tanggal 7 dan seterusnya. Untuk perkuliahan dengan saya, absensi mahasiswa, jika proses perkuliahan dilaksanakan secara e-learning, ya, asinkron, artinya tidak tatap muka secara virtual, absensi akan saya ambil dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Jadi mahasiswa akan dianggap hadir jika mengumpulkan tugas di modul. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa nanti dalam FPS ini kita juga akan melakukan perkuliahan secara sinkronus, yaitu secara virtual, ya. Jadi penjelasan secara langsung online, yang nanti kita akan menggunakan Google Meet. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti, ya, waktu kemarin ada sosialisasi tentang mahasiswa baru, yaitu menggunakan Google Meet. Saya rasa untuk penggunaannya teman-teman sudah bisa, pakai HP sudah bisa. Nah, nanti dalam 1 semester kita akan melaksanakan perkuliahan secara sinkronus atau dengan tatap muka online, itu adalah sebanyak 4 kali. Tidak akan saya
jelaskan atau saya taruh atau saya beri keterangan di modalnya juga. Nah, itu secara proses perkuliahnya. Selanjutnya perlu teman-teman atau mahasiswa ketahui adalah proses bagaimana sih nilai mahasiswa itu dibuat. Nah, ini nyambung dengan yang sudah saya pernah jelaskan di waktu Pro PK ya, bahwa sudah saya jelaskan kuncinya adalah di kehadiran. Nah, ini sudah ada form nilainya. Jadi sini saya beri sedikit gambaran simulasi. Misalnya jumlah tatap muka terasa adalah 15 kali pertemuan. Kita saatnya adalah dengan kelenteng ya. Nah, nanti akan mempengaruhi di sini. Ya, saya jelaskan. Misalnya tatap muka terasa, misalnya mahasiswa hadir terus 15 kali. Maka dia akan memiliki poin kehadiran 10. Kuis, nah nanti ada kuis. Misalnya teman-teman memberikan nilai 80 misalnya. Bobotkan 10% berarti 8. Ada tugas, asesmen dan sebagainya. Nanti diambil tugas yang mahasiswa temukan. Misalnya juga dapat 80 misalnya. Nih, 8. UTS, nah itu juga akan ada UTS di minggu ke-7 atau ke minggu 8. Misalnya dapat 80 juga. Nah, bobot karena 3% berarti 24. Nah, puas misalnya sudah dapat 80. Nilainya langsung kita dapat 82. Ini kalau kehadirannya penuh, ya, tugas dan sebagainya juga penuh. Bagaimana Pak jika saya tidak pernah masuk? Biasanya kalau mahasiswa tidak pernah masuk, ya, berarti kalau di sini karena online ya, berarti tidak pernah mempunyai tugas, otomatis di sini berkurang kan? Ini ada korelasi antara sini dengan di sini, tugas dengan kehadiran. Misalnya masuk terus hanya masuk 5 kali. Nah, anggap karena 15 berarti kita rata-rata ya, tugasnya adalah rata-rata dari misalnya nih 85 40 kita bagi 15. Berapa hasilnya? Ya, anggap ini 30. Karena kita rata-rata sudah hanya 3 ya, karena ini rata-rata. Nah, ini korelasi sini ya. Nah, biasanya kuis juga berpengaruh. Pokoknya apa? Skor jelek biasanya. Bisa 60 aja lah. UTS juga tidak bagus, 60. Nah, ini langsung gede. Walaupun UASnya ini adalah 80. Ya, jadi saya di sini memberi simulasi, tolong dalam mengikuti perkuliahan, ya, karena ini adalah e-learning, adalah tergantung dari keaktifan dari mahasiswa mengikuti perkuliahan. Jika aktif, insya Allah nilainya aman. Nilai C itu sangat gampang didapatkan. Misalnya di sini 15, sudah di B dengan nilai seperti ini. Ya, kuis 60, tugasnya 30. Ya, karena masuk terus akan menjadi B. Tapi ini nggak mungkin ya. Kalau 15 tugasnya ini nggak mungkin karena absensi berdasarkan dari tugasnya pasti akan naik. Misalnya nih ya, nggak untuk 70 lah. Itu sudah aman. B. Walaupun ini misalnya ternyata UAS karena ada problem dan sebagainya tidak bisa mengerjakan misalnya. Tapi jangan sampai terjadi ya. Misalnya 60. Tetap pengaruh ya. Jadi misalnya 75 misalnya. B tetap. Nah, ini kayaknya ada sedikit kesalahan rumus ya. Ini C-nya nggak dapat. Ya, ini sedikit error. Saya coba arsitek dulu. Ini formulanya sedikit error. Ini yang C tidak masuk. Pot B ke D langsung ya, tidak mungkin. Ya, jadi di sini ada rumusnya. Adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, misal nih, ini 60 C. Ya. Asal kehadirannya penuh. Nah, itu sedikit gambaran bagaimana nilai untuk mata kuliah teori teman-teman akan dapatkan. Jadi saran saya silahkan mengikuti perkuliahan dengan tertib, ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti mata kuliah dengan baik dan insya Allah nilai yang baik juga. Ya.
Mungkin itu saja sebagai pembuka dari perkuliahan teknologi mekanik pada kesempatan hari ini ya, karena memang secara RPS-nya saya hanya menjelaskan RPS aturan main itu jelas bahwa absensi dihitung dari tugas yang dikumpulkan. Kotak perkuliahannya sudah dijelaskan, kita ada 15 kali pertemuan di mana nanti ada 4 kali sinkronus atau virtual tatap muka virtual, yaitu dengan menggunakan Google Meet. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan mata kuliah teknologi bergerak 1 di awal ini sebagai pembuka. Harapan saya tetap semangat, belajar yang rajin, insya Allah nilainya baik. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.